Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdillah, mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Informatika dengan NIM D104219108. Pada video ini saya akan membahas tentang data dan penyajian data. Pengertian data. Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sedangkan perolehan data seyogyanya relevan, artinya data yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian. Mutakhir artinya data yang diperoleh masih hangat dibicarakan dan diusahakan oleh orang pertama. Data yang sudah memenuhi syarat perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian. Kekeliruan memilih analisis dan perhitungan akan berakibat fatal pada kesimpulan, generalisasi maupun interpretasi. Hal ini perlu dikaji secara mendalam hal-hal yang menyangkut pengolahan data supaya bisa memilih dan menentukan secara tepat dalam pengolahan data. Selanjutnya, jenis data. Data menurut jenisnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka, skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal yaitu skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau fungsi. Bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik lainnya. Skala ordinal, skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang lebih tinggi sampai jenjang terendah, atau sebaliknya. Skala interval, skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala rasio, skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Ada dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tak terbatas, yaitu sumber data tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Berdasarkan sifatnya, populasi data dapat digolongkan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, pengolahan data. Pengumpulan data dan analisis memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan berbagai fenomena. Proses analisis data dapat dilihat sebagai urutan langkah-langkah yang terarah dari rencana pengumpulan data hingga didapat kesimpulan berdasarkan informasi yang dihasilkan data. Proses ini dapat dibagi dalam 6 langkah berikut. Yang pertama, memahami sifat dari masalah. Yang kedua, memutuskan apa yang harus diukur dan bagaimana mengukurnya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, data summarization dan analisis awal. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, interpretasi hasil. Secara umum, ada beberapa cara penyajian data statistik yang sering digunakan, yaitu tabel grafik, diagram, baik untuk data ungroup dan group. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyajian data ungroup. 1. Tabel data. Tabel statistik menurut semua data yang telah diringkas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tabel statistik dapat dibuat dalam berbagai bentuk, mulai dari tabel klasifikasi satu arah, dua arah, tiga arah, dan lebih, yang akan dipilih tergantung dari ragam data yang diperoleh. Bentuk tabel biasanya akan terdiri dari komponen-komponen, judul tabel, judul kolom, isi tabel, dan sumber. Berikut contoh tabel tiga arah. Yang kedua, grafik.
Data yang tersaji dalam bentuk angka-angka kerap kali tidak begitu disukai. Metode grafik atau dikenal pula dengan istilah diagram adalah cara lain yang dapat untuk menampilkan informasi yang ringkas namun memberikan arti yang tinggi. Sebuah grafik hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan menekankan pada aspek-aspek penting dari data yang disajikan. Kecenderungan untuk memasukkan terlalu banyak informasi dalam sebuah grafik haruslah dihindarkan karena hal ini tidak akan memberi informasi tambahan, malah mungkin dapat membingungkan pembacanya. Berikut ada beberapa jenis grafik yang umum digunakan untuk menampilkan data. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk melihat perkembangan suatu gejala atau fakta yang terkait dengan dimensi waktu. Dengan diagram ini, maka konsumen akan lebih mudah melihat bagaimana berfluktuasinya nilai data yang sedang diamati. Berikut contoh diagram garis. Selanjutnya, kurva. Kurva sebenarnya sama saja dengan diagram garis, kecuali tujuannya adalah untuk melukiskan suatu hubungan yang kontinu. Umumnya kurva digunakan untuk data hasil eksperimen dalam upaya untuk menggambarkan hubungan antara dua deret data. Kurva dua dimensi juga terdiri dari dua sumbu tegak dan sumbu mendatar. Berikut contoh kurva. Selanjutnya diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk penyajian data secara visual. Diagram batang sangat tepat digunakan jika variabel berbentuk kategori maupun atribut. Demikian pula data tahunan, asalkan jumlah tahunnya tidak terlalu banyak. Diagram batang bisa digambarkan secara vertikal dan horizontal. Berikut contohnya. Yang terakhir, grafik lingkaran. Jika diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan sejumlah variabel, selama variabel ini bisa diukur paling sedikit satu aspek, maka diagram lingkaran dapat digunakan bila mana variabel-variabel dijumlahkan ke dalam suatu jumlah tertentu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dapat dinyatakan sebagai persentase dari jumlah tersebut. Lingkaran yang memiliki jumlah sudut 360 derajat dapat dibagi ke dalam segmen-segmen untuk menunjukkan nilai penting relatif dari tiap variabel. Berikut contoh grafik lingkarannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data grup. Pada data dengan jumlah besar, sering digunakan cara pengelompokan grup data ke dalam interval kelas yang sama panjang. Tabel pengelompokan data ini dikenal dengan nama tabel distribusi. Keuntungan dari penggunaan cara ini adalah dapat terlihatnya bentuk distribusi atau penyebaran datanya. Istilah-istilah dalam tabel distribusi yaitu yang pertama interval kelas, yang kedua batas kelas, yang ketiga tepi kelas atau batas nyata kelas, yang keempat lebar kelas. Interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Batas kelas ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Tepi kelas ada dua juga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Yang terakhir lebar kelas. Lebar kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Tahapan penyajian data grup. Tentukan rank data. Rank data sama dengan data max dikurang data min. Tentukan jumlah interval. Tentukan jumlah kelas interval dengan rumus Staggs. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dalam kurung N sama dengan jumlah data. Tentukan panjang kelas interval P. P sama dengan rank data per K. Yang terakhir, tentukan batas bawah interval. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.